Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Nur Arifah dari SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta. Di sini saya akan menampilkan inovasi blended learning yang saya buat. Jadi kalau definisinya menurut Wikipedia, blended learning itu adalah pembelajaran formal yang memungkinkan siswa itu belajar melalui sebuah konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, atau kecepatan belajar. Jadi bisa fleksibel tuh. Kalau dulu sebelum pandemi itu mungkin banyak dikenal dengan e-learning. Kalau sekarang mungkin lebih banyak inovasinya ya, ada video dan lain-lain. Blended learning ini menjadi sebuah solusi untuk pembelajaran di masa pandemi ini karena memang fleksibel dan bisa diakses di mana saja. Namun blended learning ini sangat-sangat membutuhkan keseriusan siswa. Jadi tantangan guru adalah bagaimana membuat media yang mudah diakses dan juga menarik. Karena kasihan kalau misalnya nanti medianya menarik tapi tidak mudah diakses. Misalnya siswa kesulitan untuk mengakses meskipun menarik, atau mudah diakses tapi tidak menarik. Jadi siswa tidak mau melihat. Jadi harus mudah diakses dan juga menarik. Untuk itu saya membuat media yang interaktif, menarik, dan mudah diakses melalui video YouTube. Jadi kalau video YouTube itu kan tinggal diklik, sekali klik aja udah bisa ditonton. Mungkin kalau e-learning kan harus banyak stepnya ya, klik sana klik sini. Mungkin juga siswa yang tidak terbiasa dengan internet akan bingung. Tapi kalau YouTube ini kan sekali klik nanti bisa langsung diakses, jadi mudah untuk diakses di YouTube. Nah, itu video ini saya beri judul, atau konten ini saya beri judul pemanfaatan Kahoot sebagai pengoptimalan pelajaran daring ditunjang dengan penggunaan gambar asli serta animasi dalam pelajaran chassis mobil. Yang pertama tadi pakai YouTube ya, pakai YouTube itu mudah diakses, satu dapat. Kemudian Kahoot itu sesuatu, sebenarnya dia itu permainan, tapi di dalamnya itu kita bisa masukkan kuis-kuis tentang pelajaran gitu. Jadi siswa akan tertarik, diharapkan nanti siswa akan tertarik dengan pembelajaran kali ini karena menggunakan permainan tadi. Jadi Kahoot ini merupakan sebuah permainan yang diharapkan bisa menarik siswa gitu sebagai penggunaan daring. Kemudian menggunakan gambar asli, jadi gambar asli dan juga video asli nanti. Jadi guru itu tag langsung di tempat, jadi bukan sekadar download saja di internet tok, tapi juga disertai dengan gambar asli yang ada juga gurunya di situ. Jadi bisa terkesan lebih interaktif kalau ada gurunya. Berbeda dengan kalau hanya sekadar mendownload saja tanpa ada gurunya sama sekali, nanti dikhawatirkan jadi interaktifnya itu kurang. Jadi mungkin engaged atau keterikatannya itu kurang ya kalau nggak ada gambar gurunya sama sekali gitu. Jadi gambarnya asli, videonya asli, kemudian disertai juga dengan animasi. Nah, di dalam animasi ini memang nanti karena keterbatasan ilmu, animasinya nanti bisa download tapi tidak banyak. Jadi tetap ada gurunya di sana, tapi kalau memang membutuhkan animasi untuk memperjelas misalnya kinerja, cara kerja itu nanti bisa diperjelas dengan adanya animasi ini. Walaupun nanti mendownload tapi tetap disertakan dengan sumbernya gitu. Ini ada gambar dan video asli, jadi gurunya tag langsung di tempat, di bengkelnya. Kemudian ini ada animasi, jadi mungkin kalau keterbatasan ilmu untuk membuat animasi tidak apa-apa, nanti download tapi tetap disertakan sumbernya. Nah, fungsinya animasi di sini adalah untuk memperjelas misalnya ini bagian-bagian. Nah, bagian-bagian akan lebih jelas juga dengan animasi seperti ini atau gambar. Kemudian ditunjang juga dengan kolom live chat. Jadi nanti YouTube-nya itu live YouTube ya.
sehingga nanti ada live komennya yang bisa interaktif juga dengan gurunya, dan itu dioptimalkan. Jadi live chat ini nanti bisa digunakan ketika memang memungkinkan untuk melakukan live YouTube, tapi mungkin di kesempatan yang lain kalau misalnya memang tidak bisa menggunakan live YouTube, nanti ya bisa menggunakan kolom komentar atau mungkin dengan WhatsApp. Jadi menyesuaikan. Yang keempat, ada kuis di sela materi. Jadi nanti ketika guru menjelaskan, di tengah-tengah penjelasan itu nanti akan ada kuis yang dilemparkan kepada siswa. Ini bisa digunakan pada saat live maupun tidak live. Jadi video biasa atau video yang live itu juga bisa. Jadi modelnya nanti kalau dia memang live lebih mudah, nanti memberikan pertanyaan kemudian ditulis di kolom live chat. Tapi kalau misalnya memang tidak langsung, nanti bisa guru itu memberikan pertanyaan, kemudian ada jeda waktu, siswa berpikir, kemudian nanti di akhir jedanya itu nanti guru memberikan kunci jawabannya. Jadi semacam itu. Jadi meskipun nggak live tetap bisa dilakukan. Nah, poin selanjutnya adalah Kahoot. Jadi Kahoot ini adalah sebuah aplikasi permainan. Yang ini hanya bisa dilakukan ketika nanti live YouTube. Jadi nanti guru memberikan sebuah link, kemudian pertanyaannya nanti langsung dibacakan dan siswa bisa menjawab di link tersebut. Jadi langsung klik mau jawaban pertama, kedua, ketiga, atau keempat, diberi waktu. Nanti kalau waktunya habis, jawabannya akan muncul. Dan di akhir kuis nanti akan ada pemeringkatan dan juga skor-skornya nanti. Diharapkan dengan ini siswa bisa lebih tertarik. Mungkin nanti ada kalanya ketika memang tidak bisa live YouTube. Kalau live kan memang hanya bisa diakses pada waktu yang sama. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk live, memang Kahoot ini tidak bisa dilakukan. Jadi yang bisa dilakukan adalah kuis-kuis kecil seperti yang tadi dituliskan di kolom komentar. Konsep yang keenam ada reward. Jadi pemberian reward ini harapannya tidak dilakukan terus-menerus atau setiap kali pertemuan ada reward, tapi sesekali, karena kalau misalnya terlalu banyak pemberian reward, nanti dikhawatirkan siswa itu hanya aktif ketika ada reward saja. Jadi sesekali saja kalau memang dirasa diperlukan itu bisa menggunakan reward. Nah, reward ini hendaknya kalau memang mau dilakukan itu diberitahu di awal. Jadi anak-anak nanti di akhir akan ada kuis yang ada rewardnya. Jadi nanti kalian silahkan memperhatikan dengan serius dan mengerjakan kuisnya dengan serius kalau ingin mendapatkan reward ini. Jadi kalau reward ini nggak dikasih tahu, nanti sama aja. Guna reward ini adalah untuk membangkitkan semangat yang mungkin kalau siswa itu pas lagi ngedown, kelihatannya sedang udah bosen gitu ya, nanti bisa diberikan reward. Itu fungsinya reward. Jadi kalau reward nggak dikasih tahu di awal, nanti sama aja, siswa juga nggak tahu. Jadi kalau dikasih tahu di awal, nanti siswa bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran gitu. Tapi ya itu tadi, harapannya pemberian reward ini tidak dilakukan setiap kali pertemuan agar siswa tidak tergantung pada reward semangatnya. Nah, ini reward ini mungkin dilakukan ketika memang dirasa siswa sudah mulai bosan, sudah mulai tidak semangat, itu bisa menggunakan reward. Tapi setelah pemberian reward ini, sebaiknya nanti guru tetap menjelaskan ya kalau penting memang untuk menyimak materi dengan serius, bukan hanya karena reward, tapi memang karena mereka itu butuh ilmunya, bukan karena rewardnya gitu. Jadi setiap kali ada reward, nanti hendaknya diluruskan lagi siswanya biar besok-besok tetap memperhatikan meskipun tidak ada reward. Berikut saya juga sertakan contoh pembelajaran dengan konsep yang sudah saya buat tadi. Nanti ada beberapa penerapan yang saya terapkan di dalam video ini, diantaranya ada
kuis-kuis kecil di sela-sela materi, kemudian pembuatan video secara langsung atau tag gambar secara langsung, dan juga penggunaan live chat atau komentar yang ada di YouTube-nya. Jadi saya menggunakan media YouTube yang mudah diakses dan juga menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya, kelas 11 SMK Tunas Pembangunan 2 Surakarta. Kali ini saya Ika Wahinur Arifah ya, atau kalian bisa panggil Bu Iva. Ini akan menyampaikan materi tentang kopling. Jadi materi kopling ini nanti akan Bu Iva awali dengan perkenalan aliran energi, karena kopling ini adalah salah satu komponen untuk menyalurkan energi sampai ke roda. Jadi nanti Bu Iva kasih gambaran umum tentang aliran energi dari mulai piston bergerak naik turun hingga roda itu berputar. Itu ya, nanti Bu Iva harap kalian menyimak dengan sungguh-sungguh. Oke, cus, kita ke bengkel. Oke teman-teman, ini kita sudah berada di bengkel dan ini adalah sebuah chassis mobil. Nah, nanti chassis ini punya beberapa komponen, yang beberapa komponen itu diantaranya dia akan mengalirkan energi dari mesin sampai ke roda itu berputar. Jadi nanti kita akan lihat kok roda itu bisa berputar, itu energinya dari mana, nanti kita lihat. Oke, yang pertama ini ada engine. Di dalam engine ini nanti ada torak yang bergerak naik turun dan memutarkan crankshaft yang ada di bawah sini. Crankshaft berputar, dia akan mutar flywheel. Nah, ini flywheelnya ada di dalam sini. Nah, di sini nanti dia akan berhubungan dengan coupling. Ini namanya coupling. Nanti kita akan membahas tentang coupling ini. Nah, ini posisinya di sini. Nanti dia akan digerakkan oleh flywheel yang ada di sini. Nah, jadi dari mesin, kemudian ke crankshaft, kemudian ke flywheel, kemudian ke coupling. Coupling ini nanti tuh fungsinya untuk memutus dan menyambungkan putaran dari flywheel ke komponen berikutnya, yaitu gearbox. Ini dia gearboxnya. Jadi dalam gearbox itu dia punya gigi-gigi kecepatan 1, 2, 3, dan 4 ada di dalam sini. Nah, kopling itu letaknya di sini. Jadi kopling itu fungsinya untuk menghubungkan antara putaran mesin dengan gigi kecepatan yang ada di sini. Setelah dari gearbox, nanti dia akan ke sini, propeller shaft namanya. Nah, jadi dari putaran gearbox tadi kemudian memutar propeller shaft ini, dan propeller shaft dia akan memutarkan yaitu benda yang ada di ujung sana. Nah, ini dia bendanya, namanya diferensial atau gardan. Ini gardan atau diferensial itu yang berfungsi untuk mengubah arah putaran dari propeller shaft yang tadinya gini menjadi tuh rodanya berputar. Jadi mengubah arah putaran, salah satu fungsi dari gardan. Itu tadi aliran energi dari sebuah mobil hingga pada akhirnya menyebabkan sebuah roda itu bisa berputar. Jadi yang pertama dari engine ini memutarkan crankshaft, ini di bawah, kemudian crankshaft memutar flywheel memutarkan coupling, kemudian coupling memutarkan gearbox tadi. Gearbox yang isinya roda-roda gigi tadi memutar nih propeller shaft memutarkan diferensial tadi. Dari diferensial baru memutar roda. Pertanyaannya adalah kenapa harus lewat kopling? Kenapa nggak dari flywheel langsung ke gearbox aja gitu? Kenapa harus lewat kopling?
Untuk tahu hal itu, kita akan mempelajari yang pertama tentang bagian-bagian dari kopling. Tuh, yang pertama ada flywheel yang menempel langsung di engine-nya. Kemudian di koplingnya ada clutch disc, pressure plate, diaphragma spring, covernya atau clutch cover, release bearing, release fork. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan fungsi-fungsi dari kopling. Coba silakan teman-teman sebutkan fungsi-fungsi dari kopling. Gimana? Teman-teman sudah bisa menyimpulkan fungsi kopling? Dari penjelasan tadi harusnya teman-teman sudah bisa menyimpulkan paling tidak satu fungsi dari kopling ya, yaitu meneruskan energi dari mesin ke gigi kecepatan. Jadi meneruskan energi dari putaran mesin, putaran engine tadi dari engine torak naik turun, kemudian menggerakkan crankshaft, kemudian menggerakkan flywheel, pada akhirnya menggerakkan kopling dan menggerakkan gigi-gigi kecepatan. Jadi intinya adalah meneruskan putaran mesin ke gigi kecepatan. Nah, tapi di sini ada, mungkin teman-teman bisa mencari fungsi lain ya dari kopling, paling tidak nanti dapat 3 fungsi. Nanti silahkan ditulis di kolom komentar fungsi yang lain, 2 fungsi yang lain. Untuk yang ini kalian nggak perlu cari di internet sih sebenarnya, kalian bisa mendefinisikan sendiri dari penjelasan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Harusnya kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi dicoba aja dulu, nggak apa-apa kalau misalnya ternyata salah, yang penting kalian sudah nyoba. Jadi coba tuliskan, definisikan sendiri 2 fungsi kopling yang lain, kira-kira apa gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ternyata kopling itu juga punya syarat kopling. Maksudnya ya kopling tetap kopling, tapi dia itu akan berfungsi dengan baik kalau dia itu memenuhi 3 syarat. Nah, 3 syarat ini coba kalian cari untuk literasi kalian sendiri ya, kalian cari di internet atau nanti kalian buka buku, coba nanti cari syarat dari kopling. Ada mungkin 3 atau lebih, nanti silahkan dicari sendiri. Terus itu juga kalian coba tuliskan di kolom komentar. Nanti pekan depan, bukan nanti ya, tapi pekan depan kita coba bahas bersama-sama apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Nah, ini sebagai literasi kalian sendiri. Jadi Ibu harap kalian tetap mengerjakan ya syarat kopling. Ini video saya ambil dari YouTube Auto Expose. Plat A terhubung ke poros input, sementara plat B terhubung ke poros output. Kalau posisinya saling renggang seperti ini, maka plat B tidak ikut berputar. Tapi kalau saya tempelkan plat B ke plat A, maka plat B akan ikut berputar. Nah, itu jadi prinsip kopling adalah sekadar menempel mengandalkan gaya geseknya gitu. Bagaimana mekanisme pembebas kopling? Mekanismenya seperti pengungkit. Jadi, bekas diafragma berperan sebagai pengungkit elastis. Ini mekanismenya jadi seperti pengungkit. Kalau nanti ditekan, dia malah membebaskan. Jadi kalau pas tidak ditekan itu antara flywheel, plat kopling, plat penekan itu menempel semua. Ini pas nggak ditekan, jadi tenaganya bisa diteruskan. Ini kalau pas nggak ditekan. Tapi kalau pas pedal koplingnya ditekan nih, dia malah mengungkit, kemudian akhirnya dia nggak meneruskan tenaga. Jadi kopling itu kalau pas ditekan dia malah tidak meneruskan tenaga.